Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kembali lagi saya di channel Kak Sudi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan yang baru. Bagaimana standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan di masing-masing jenjang jabatan? Mari kita simak video-video berikut ini. Pada kesempatan ini, kita bisa mencermati SKJ Polhut Terampil berdasarkan keputusan Menpan RB nomor SKJ 30 tahun 2023 tentang standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan. Tentu saja, untuk SKJ Polhut Terampil ini perlu dipahami oleh rekan-rekan yang saat ini jabatannya berada di Polhut Pemula yang akan berpindah ke Polhut Terampil. Ataupun rekan-rekan dari jabatan pelaksana yang akan berpindah ke jabatan Polhut Terampil. Di dalam standar kompetensi jabatan Polhut Terampil ini, ikhtisar jabatannya adalah melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan agar kegiatan terlaksana dengan baik. Syarat jabatannya yaitu mulai dari Diploma 3 untuk pengangkatan pertama, dan untuk yang lainnya adalah SMK atau SMA dan paling tinggi D3 bidang pertanian kehutanan atau kualifikasi lainnya untuk perpindahan. Kualifikasi pelatihan sama yaitu mutlak diklat pembentukan Polhut dan pengalaman kerja sama dengan Polhut Pemula yaitu untuk formasi CPNS mutlak lulus Latsar, dan untuk yang lainnya pengalaman minimal 2 tahun. Kepangkatan jabatan Polhut Terampil ini adalah mulai dari pengatur muda tingkat 1, 2B, pengatur 2C, dan pengatur tingkat 1, 2D. Untuk SKJ Polhut Terampil itu berada pada level 1 dan 2. Yaitu level 1 itu meniru secara terbimbing dan level 2 itu adalah melakukan gerak mekanistik dengan reaksi natural. Bisa kita cermati pada masing-masing unit kompetensi, mulai dari kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan kompetensi teknisnya. Misalnya di integritas, seorang Polhut Terampil itu harus mampu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Untuk kerjasama, dia harus mampu menumbuhkan kerja yang partisipatif. Jadi dia mampu membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Sedangkan komunikasi, dia harus mampu memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan. Untuk unit kompetensi orientasi pada hasil, itu bisa kita cermati dia harus bertanggung jawab untuk memenuhi standar. Jadi ini masih di level 1 ya, sama dengan pemula. Pelayanan publik juga masih level 1, pengembangan diri dan orang lain juga masih level 1, yaitu berusaha meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di organisasinya. Demikian pula untuk mengelola perubahan dan pengambilan keputusan masih sama, yaitu berada di level 1. Sedangkan kompetensi sosial kultural itu sudah berada di level 2, yaitu bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang agama, kepercayaan, suku, gender, atau lainnya. Untuk kompetensi teknis, bisa kita cermati semuanya sudah berada di level 2.
Untuk unit kompetensi perencanaan, itu bisa kita cermati, yaitu mampu menyiapkan kebutuhan perencanaan melalui dengan mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan data perencanaan perlindungan, mampu mengolah data hasil identifikasi perencanaan perlindungan, dan mampu menyajikan data. Demikian pula untuk unit kompetensi pencegahan. Seorang polhut terampil harus mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pencegahan ancaman, harus mampu menentukan metode kegiatan pencegahan, dan harus mampu menerapkan metode kegiatan pencegahan ancaman. Untuk unit kompetensi penanggulangan, dia harus mampu menginventarisasi potensi permasalahan, kemudian harus mampu menentukan metode kegiatan penanggulangan, dan harus mampu melaksanakan kegiatan penanggulangan. Untuk kompetensi teknis ini bisa kita cermati dokumen apa yang harus diperhatikan terkait dengan polhut terampil. Di dalam indikator kinerja jabatan, untuk unit kompetensi perencanaan Limpamhut, jumlah laporan minimal 1 laporan kegiatan itu biasa berasal dari kegiatan hasil identifikasi pengolahan, penyajian data itu dalam rangka mendukung penyusunan program kerja. Demikian pula bisa berasal dari hasil identifikasi, pengolahan, dan penyajian data dalam penyusunan rancangan strategi. Untuk unit kompetensi pencegahan ancaman dan gangguan, itu bisa berasal dari jumlah laporan, minimal 1 laporan, dari anjang sana, kunjungan ke masyarakat, atau dari kegiatan patroli, penjagaan, pemeriksaan peredaran, atau pencegahan karhutla. Untuk unit kompetensi penanggulangan gangguan keamanan hutan, jumlah laporan minimal 1 laporan kegiatan bisa berasal dari kegiatan pemadaman atau kegiatan penanganan TSL atau operasi pengamanan hutan atau kegiatan penanganan barang bukti, mulai dari kegiatan pengamanan, penaksiran barang bukti, pengawalan, atau penyerah terimaan barang bukti. Itulah standar kompetensi jabatan polisi kehutanan terampil. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.